Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarak, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Pekalongan, dari SMPN 1 Seragi, Kecamatan Seragi. Kali ini saya akan menampilkan tugas aksi nyata modul 1.1, yaitu pembelajaran di kelas atau sekolah yang menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada tugas kali ini, saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran dengan tema penerapan aksi nyata pada kegiatan pembelajaran dengan kegiatan interaktif oleh murid untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang mandiri dan percaya diri. Dan juga dengan penugasan yang menyenangkan sesuai dengan kodrat zaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Latar belakang kegiatan. Kegiatan yang saya lakukan didasari oleh filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau selaku Bapak Pendidikan Nasional memiliki beberapa pemikiran. Yang pertama, kodrat anak adalah bermain. Yang kedua, salah satu pemikiran beliau adalah pendidikan atau pembelajaran bisa dilakukan dengan cara bermain. Adapun jenis permainannya disesuaikan dengan tingkat usia mereka masing-masing. Yang ketiga, anak-anak tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Selanjutnya, pemikiran beliau bisa disajikan dalam bentuk peta pemikiran sebagai berikut. Pendidikan haruslah sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak ada dua macam, dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bagi anak bisa dilakukan dengan cara bermain, sesuai dengan kodrat anak tersebut, untuk mewujudkan pendidikan yang menghamba pada anak. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan bakat atau minat masing-masing anak, bukan menuntut hak atau menuntut kewajiban-kewajiban pada anak. Hal ini dilakukan dalam rangka membentuk anak menjadi pembelajar mandiri, sehingga akan terwujud merdeka belajar. Dalam arti, anak akan menjadi pembelajar sepanjang hayat, tidak tergantung oleh sekolah maupun oleh guru. Mereka bisa belajar apapun, dimanapun, dan sampai kapanpun sesuai dengan minat dan bakat yang mereka sukai. Dari kegiatan yang mereka lakukan, akhirnya akan terbentuk anak yang memiliki budi pekerti yang luhur. Dengan demikian, anak akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Deskripsi aksi nyata. Beberapa tahun belakangan, murid melakukan kegiatan dengan cara daring atau pembelajaran dari rumah karena pandemi yang melanda. Pembelajaran secara daring dari rumah ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Namun demikian, sebagian murid terjangkit oleh beberapa hal negatif karena kurang maksimalnya pembelajaran mandiri. Di antaranya, anak menjadi malas, menjadi santai dalam belajar, kaku dalam mengikuti pembelajaran, kurang percaya diri, maupun tidak siap atau tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Hal-hal negatif ini masih saja menjangkiti ketika pembelajaran sudah dilakukan dengan cara tatap muka 100% di sekolah. Oleh karena itu, saya selaku salah satu calon guru penggerak ingin ikut andil dalam menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Salah satunya
ingin membentuk murid menjadi pembelajar yang mandiri, karena dalam pembelajar mandiri ini ada sifat-sifat tidak tergantung oleh orang lain ataupun tidak tergantung oleh guru, kemudian bersifat luas dalam mengikuti pembelajaran atau menyesuaikan dengan keadaan zaman. Hal ini bisa saya lakukan melalui kegiatan membentuk kontrak belajar dengan murid, dengan kegiatan permainan, kemudian dengan kegiatan unjuk kerja dalam memimpin sesuatu kegiatan di kelas, maupun dengan penugasan yang menyesuaikan dengan kodrat zamannya. Kemudian, kegiatan itu diakhiri dengan kegiatan refleksi yang melibatkan siswa secara aktif. Aksi nyata dalam kegiatan Merdeka Belajar yang saya lakukan ini memiliki tujuan membentuk pembelajaran yang pertama berpusat pada murid. Apapun kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran kali ini adalah demi kepentingan murid dan dengan dasar bermanfaat pada murid. Yang kedua, membentuk pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, anak bisa mengikuti pembelajaran tanpa beban dan melakukan kegiatan ini tanpa paksaan dan dengan sukacita. Yang ketiga, membentuk murid menjadi pembelajar mandiri yang tidak tergantung oleh guru, tidak tergantung oleh orang lain, dan bisa melakukan pembelajaran secara mandiri serta melakukan kegiatan-kegiatan lain secara mandiri. Sebagai persiapan kegiatan aksi nyata yang saya lakukan, saya melakukan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk meminta saran dari beliau. Kemudian juga dengan rekan sejawat untuk meminta pendapat, saran maupun berbagi pengalaman sebelum melakukan kegiatan. Yang ketiga, melakukan persiapan dengan menyusun perangkat pembelajaran baik berupa rencana maupun penilaian dan juga penugasan. Berikut kegiatan penerapan aksi nyata yang saya lakukan. This contract must be obeyed by all of the students here. Yang pertama, boleh ditulis apa? Yes, Said. Siapa yang sesuai? Kita bermain game. Siapin buku sama konten.
Agar kalian tidak cuci tangan sebelum masuk. You have to wash your hands before you come here. Kalian udah okay, please stop. Why the Jana get lost in the summer? Sally and her wondered were to find a meal to her. Sally and her mother don't pay attention to her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Zaidur Sakib from Kelas 7-1 SMP Negeri 1 Seraki. On this occasion, I will describe the challenge of Neymar Jr. to fulfill his English assessment. Enjoy for watching. Hi guys, welcome back to my channel. In this video, I will describe my mom. This is my mother. My mother is a very beautiful woman. She has a black and shiny hair. Her eyes are brown like my eyes. My mother has a light brown skin color like most common women in Indonesia. She works as a teacher. She's a very nice, a friendly, and a patient woman. We have to reflect our activity. Ini adalah bagian refleksi. You can raise your hand and say what you feel, what you want to be, how you want the lesson go. Well, and now, this is our last part of the activity before I close the lesson, and I will remind you that next week we will have. Hasil dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan adalah memulihkan semangat dan meningkatkan motivasi murid dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memupuk karakter mandiri pada murid dalam upaya menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, dari kegiatan refleksi disimpulkan bahwa guru diharuskan kreatif dalam mengemas kegiatan pembelajaran, melakukan penilaian, maupun dalam memberikan penugasan. Adapun tindak lanjut dari kegiatan aksi nyata saya, yang pertama adalah melakukan inovasi pembelajaran secara kontinu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat anak. Kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat dari berbagai mata pelajaran. Yang ketiga, berbagi praktik baik dan pengalaman dengan rekan sejawat. Berikut ini adalah testimoni dari rekan sejawat maupun dari peserta didik dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Nur Kaini. Saya guru bahasa Inggris SMP Negeri 1 Seraki. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memberi komentar proses pembelajaran dari Pak Husni selaku calon guru penggerak angkatan kelima. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Husni sudah cukup bagus, karena dalam hal ini Pak Husni sudah melakukan tahapan-tahapan proses pembelajaran, yaitu ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Selain itu, dalam hal pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Husni juga melakukan beberapa hal seperti profil pelajar Pancasila, di situ include dalam pembelajarannya, dan juga filosofi Ki Hajar Dewantara juga masuk di situ. Sebagai contoh, dalam hal ini Pak Husni sudah melakukan interaksi pada siswa. Seperti contohnya dalam hal ini, pada awal pembelajaran Pak Husni sudah melakukan kontrak belajar dengan siswa, di mana siswa itu mengusulkan ide-ide
sebelum proses pembelajaran terjadi. Misalnya kesepakatan yang dilakukan oleh siswa seperti siswa tidak malas dalam mengikuti pembelajaran, siswa harus tetap semangat dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Itu contoh kontrak belajar yang dilakukan oleh mereka berdua. Dan selanjutnya pada kegiatan inti di sini ada beberapa interaksi yang muncul antara siswa dengan siswa lainnya, antara siswa dengan guru, antara mereka bersama. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh Pak Husni adalah permainan. Nah, di dalam permainan itu anak-anak ada beberapa siswa yang silih berganti untuk memimpin game atau permainan. Nah, mungkin di sini dijadikan tujuan untuk menghilangkan kejenuhan selama pembelajaran daring, juga untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, di sini muncul di situ profil pelajar Pancasila mandiri. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran itu di situ juga permainannya itu sudah masuk ke persepsi, juga di situ ada pada kegiatan intinya tentang menyampaikan pembelajaran tentang deskriptif. Di situ dibuat permainan, jadi di situ ada interaksi dan mungkin menarik siswa. Kemudian berikutnya di situ juga ada terselip inovatifnya. Kenapa inovatif? Di sini Pak Husni juga melakukan penilaian dengan menggunakan Google Form. Nah, anak-anak membawa HP sendiri dan di situ dia mengerjakan soal-soal yang ada di aplikasi itu dengan menjawab langsung di proses pembelajaran itu. Nah, pembelajaran semuanya saya lihat berpusat pada siswa, karena di situ sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bintoro memang harus berpusat dengan siswa, di mana banyak siswa melakukan kegiatan seperti tadi, ada yang memimpin game, ada yang menebak game-gamenya, terus ada yang presentasi, ada yang membuat tes deskripsi dengan gambar-gambar dia sudah menebak dan macam-macam. Itu di situ semuanya berpusat pada murid. Nah, di sini seorang guru hanya mengamati dan menjadi fasilitator saja. Selanjutnya, selain itu, pembelajaran inovatif yang dia lakukan, pada akhir pembelajaran anak diberi penugasan di mana penugasan anak disuruh untuk mendeskripsikan sesuatu, misalnya deskripsi tentang keluarganya, tentang temannya, tentang tokoh-tokoh, kemudian dia mendeskripsikan itu, lalu dia mengupload apa yang dia bicarakan atau yang dia deskripsikan itu pada video YouTube. Di situ ada inovatif teknologi IT-nya gitu. Nah, pada akhir pembelajaran siswa juga melakukan refleksi pembelajaran. Di sini apakah dia senang terhadap pembelajaran itu, apakah yang dia dapatkan dalam pembelajaran itu, dan saran-saran apa dalam pembelajaran itu dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Itu yang saya lihat dari proses pembelajaran yang Pak Husni lakukan. Nah, di sini juga di mana di situ ditanamkan sikap, seperti ada anak yang sikap mandiri dan juga spiritualnya juga bagus, karena saya lihat di awal pembelajaran itu ada doa yang dipimpin oleh siswa dan di akhir pembelajaran juga ada doa sebagai penutup. Itu yang saya lihat dari proses pembelajaran Pak Husni, kurang lebihnya, dan semoga untuk selanjutnya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Akila. Today's lesson is fun. We learn to describe someone, the text, and we learn to be confident. Saya Khairatul Nasa Putri Kaila dari kelas 1 yang menyampaikan pesan pada saat pembelajaran. Jadi kesannya begini, sebaiknya pada saat pembelajaran harus ada anak yang percaya diri untuk maju ke depan, atau bisa ditunjuk oleh guru yang jarang maju atau pendiam, tidak ada percaya diri. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena terdapat game yang sangat seru di pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini menyenangkan
bisa melatih kita berani untuk maju ke depan dan banyak hal yang akan tahu, banyak hal yang dipelajari. Ya. Nama saya Miftahul Hasan Firdaus. Saya akan menyampaikan refleksi hari ini. Saya rasa pembelajaran hari ini menyenangkan, walaupun sedikit membuat gugup karena ada presentasi, tapi tetap menyenangkan. Demikianlah aksi nyata penerapan pembelajaran berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.